Bersama kami dalam Economic Update 2024 bersama saya Syarifah Rahma dan saat ini sudah bersama kami di sini Profesor Anwar Sanusi PhD selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Anwar? Alhamdulillah baik sekali Mbak Eva. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami di CNBC Indonesia. Pak Anwar, sebetulnya banyak sekali ya isu ataupun juga topik yang bisa kita olah begitu ya berkaitan dengan isu ketenagakerjaan, apalagi juga dengan ekspektasi kita menuju Indonesia emas di tahun 2045, tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing yang kuat ini menjadi kunci utama tentunya. Mungkin gebrakan kebijakan yang saat ini juga tengah digodok atau sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia sendiri seperti apa menghadapi kondisi ini? Ya, jadi gini Mbak Eva ya, artinya kita melihat tantangan dan juga peluang ke depan ini luar biasa. Dinamika geopolitik, geoekonomi ini kan kita lihat sebagai hal yang harus kita respon dengan tepat. Berbagai isu seperti misalnya adalah isu bonus demografi, kemudian yang kedua adalah digitalisasi, yang ketiga masalah climate change, kemudian yang keempat yang masalah kondisi dari sisi tingkat ekonomi ini perlu kita respon dengan sebaik-baiknya. Dan kami dalam hal ini di Kementerian Ketenagakerjaan ini sudah memiliki semacam cara ya, strategi untuk merespon berbagai dinamika tersebut yang kita kenal dengan 9 lompatan. Jadi ada semacam 9 lompatan kebijakan ketenagakerjaan yang kita laksanakan untuk merespon berbagai dinamika tersebut. Salah satunya adalah kita melakukan revitalisasi dari program pelatihan vokasi kita. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pengembangan pasar kerja. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan perluasan kesempatan kerja, kemudian penempatan tenaga kerja, kemudian membangun hubungan relasi industrial yang lebih harmonis dan seterusnya. Kita melihat itu adalah sebuah jawaban akan tadi tantangan-tantangan yang sudah saya sampaikan. Terkait misalnya revitalisasi pelatihan vokasi ini sangat penting. Karena kita mendapatkan mandat sesungguhnya yakni Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Ini sangat penting ya, karena bagaimanapun juga SDM unggul ini kan salah satunya dibentuk dari produk pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, kemudian sistematis dan juga artinya memiliki masifikasi yang sangat tinggi. Sehingga akhirnya hal-hal yang misalnya tadi revitalisasi pelatihan itu mulai dari revitalisasi dari bahan ajar, revitalisasi yang terkait dengan SDM penyelenggara dari pelatihan tersebut, kemudian juga menyangkut bagaimana revitalisasi terkait dengan networking ya, relasi, terutama adalah bagaimana istilahnya yang dilakukan pelatihan-pelatihan ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Ini penting sekali ya, karena jangan sampai tadi apa yang kita lakukan ini tidak nyambung dengan yang dituntut atau yang menjadi permintaan dari pasar itu sendiri. Oke, baik. Artinya tadi ada beberapa poin penting tadi seperti apa upaya peningkatan hard skill dan juga soft skill, gitu ya. Kemudian juga tadi seperti apa menggabungkan ataupun juga mencocokkan dengan kebutuhan dari pasar tenaga kerja begitu. Nah, tapi ketika kita berbicara tantangan utamanya saat ini tadi sekali lagi ya Bapak, tadi Anda menyebutkan begitu bahwa kedepannya kita menghadapi bonus demografi, kemudian juga di era tantangan digital begitu ya, kemudian juga beberapa poin tadi seperti hilirisasi dan lain sebagainya begitu, sehingga tampaknya memang tantangannya adalah dari supply tenaga kerja ini jauh lebih besar ketimbang demand. Anda juga tadi menyampaikan begitu bahwa salah satu strategi yang dilakukan adalah seperti apa mengembangkan pasarnya. Mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh. Jadi betul, artinya sebetulnya tadi ya terkait dengan supply, demand ya, ini sebetulnya kita mengidentifikasi banyak sekali peluang-peluang pasar kerja yang bisa kita optimalkan. Namun demikian kita selama ini mengalami satu persoalan terkait bagaimana kita mengumpulkan data dan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi kita ingin ada semacam namanya career hub.
Jadi antara demand dengan supply ketenaga kerjaan ini betul-betul tercipta sebuah relasi yang sangat tepat. Oke. Artinya kita ketika menyusun tadi desain pelatihan yang kita lakukan ini berdasarkan kepada tuntutan pasar tenaga kerja. Jadi dengan adanya tadi pasar yang tenaga kerja yang baik, kami yakin sebetulnya salah satu titik yang namanya persoalan ini bisa kita urai. Artinya karena kita menyediakan sebuah hub, sebuah tempat yang memang di sini mampu mengkomunikasikan antara demand dengan supply yang benar, maka ini akan bisa tercipta hubungan yang baik. Pelatihan yang dilakukan sesuai dengan permintaan pasar kerja. Pasar kerja dari mana? Pasar kerja, baik itu adalah pasar kerja dalam dan luar negeri, baik pasar kerja yang misalnya tadi oleh pemerintah, oleh swasta, ataupun oleh masyarakat. Ini adalah sangat penting untuk kita kumpulkan informasinya. Sehingga dengan demikian kita akan memiliki database yang sangat lengkap terkait dengan pasar kerja. Dan itu sudah kita miliki sistemnya, yakni karena kita kan tadi bicara tentang era digitalisasi ya. Artinya di situ kita memiliki sistem yang kita kenal dengan sistem aplikasi informasi, aplikasi pelayanan ketenaga kerjaan. Di dalam atau kita singkat dengan Siap Kerja. Di dalam Siap Kerja ini ada 4 yang di situ adalah platform digital yang kita kembangkan. Yang pertama ini adalah yang menyangkut skill hub. Skill hub ini terkait dengan istilahnya informasi-informasi terkait dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh balai-balai latihan kerja. Kita tahu balai latihan kerja ini sangat banyak, baik yang ada dikelola oleh pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dikelola oleh perusahaan, kemudian tadi terkait dengan program-program pelatihan apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang di situ standar kompetensi apa yang ingin dibangun, ini yang pertama tentang skill hub. Yang kedua adalah Serti Hub. Serti Hub ini sangat penting, artinya kan Serti Hub ini adalah informasi yang menyangkut tentang sertifikasi kompetensi. Ya, jadi kan kompetensi SKKNI kita kan sangat banyak ya. Dan di sini adalah dengan memiliki yang namanya sertifikasi kompetensi, seseorang ini masih bisa diidentifikasi kira-kira dia itu memiliki kompetensi apa. Profesi ini adalah kan ada standar kompetensinya. Dengan memiliki tadi sertifikasi kompetensi, seseorang tentunya akan memiliki semacam modal dia untuk berkompetisi lebih baik dibanding tanpa memiliki sertifikasi. Tadi 2 adalah Serti Hub. Yang ketiga ini adalah Karir Hub. Karir Hub tadi yang adalah sifatnya adalah seperti informasi, sistem informasi, aplikasi pasar kerja. Nah ini kan dengan adanya tadi informasi pasar kerja, digitalisasi, seorang dengan datang tadi ke dalam Karir Hub akan dapat informasi. Oh ternyata yang namanya tren, ya permintaan akan tenaga kerja saat ini dan mungkin ke depan itu apa saja. Kita ingin mengembangkan di situ. Jadi Karir Hub ini bukan semata-mata memberikan informasi terkait dengan kondisi existing pasar kerja, tapi juga adalah ke depan, proyeksi ke depan ini seperti apa, trennya seperti apa, dan ini akan menjadi informasi sangat penting, terutama bagi dunia pendidikan dan dunia pelatihan. Baik. Tapi sedikit mungkin bocoran, Bapak tadi yang berkaitan dengan tren pasar kerja kita seperti apa, utamanya juga dalam era digitalisasi saat ini, kemudian juga fokus ya pembangunan di dalam negeri mungkin juga saat ini tengah berfokus kepada hilirisasi, green economy dan lain sebagainya begitu. Tapi dari seperti apa narasi-narasi ini akhirnya membuat ataupun juga menciptakan sebuah tren baru dalam demand tenaga kerja, dan seperti apa kesiapan dari sisi masyarakat kita, dari sisi supply-nya sendiri akan demand ini, Bapak, dan mungkin kolaborasi dengan industri begitu untuk menjawab tantangan ini. Betul. Artinya gini, mau tidak mau, tadi kita kalau membaca tren terkait misalnya adanya digitalisasi, adanya hilirisasi, adanya tadi green economy, kan menciptakan sebuah di sini adalah peluang dan tantangan kerja baru. Mau tidak mau, kita harus betul-betul menyiapkan dari sisi SDM mereka yang memiliki kapasitas sesuai dengan permintaan pasar itu. Salah satu kunci tadi betul, artinya ketika kita mau mengembangkan pelatihan, ini kita tidak mungkin mengembangkan secara sendiri.
secara otonom bahwa kita semuanya serba pemerintah tidak mungkin. Makanya di sini adalah salah satu kunci yang terkait revitalisasi pelatihan adalah bagaimana kita membangun kolaborasi, membangun di sini kerjasama antara dunia usaha dengan dunia industri. Satu kata kunci yang saat ini sedang kita lakukan adalah kita setiap lembaga pelatihan ini di setiap unitnya daerah memiliki namanya FKLPI. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri. Nah, ini sangat penting ya. Artinya industri dia akan menyampaikan bahwa kami butuh SDM seperti ini. Maka dengan demikian pelatihan-pelatihan yang dikembangkan pun juga sesuai dengan tadi adalah kebutuhan dari dunia usaha dan dunia industri. Baik.